perpustakaan ini nanti tidak terbatas hanya dalam hal dunia membaca saja, tapi segala hal bisa dilakukan. Ini bersumber dari filosofinya holistik tadi ini, bahwa segala macam kegiatan bisa dilakukan di perpustakaan ini, termasuk bagaimana kemudian kita mengembangkan usaha di situ. Dan ini adalah asli usaha anak muda di sini. Jadi dasar pemikiran mereka tidak terbatas hanya dalam bisnis saja, tapi mereka itu lebih kepada bagaimana mengubah pola pemikiran anak-anak muda khusus di Desa Pasui. Harapan saya selanjutnya bahwa teman-teman yang ada di luar sana bahwa jangan cuma di Pasui yang kemudian ada seperti ini, tapi harapan saya ini akan tumbuh berkembang di desa-desa yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali lagi bersama saya Irsan, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nrekang. Nah, hari ini kami berada di Perpustakaan Holistik Salasa Desa Pasui. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala Desa yang merupakan sosok di balik hadirnya ruang baca yang sangat terbuka, dan tentu ruangannya juga menarik untuk dijadikan sebagai tempat nongkrong. Nah, kita akan bercerita tentang bagaimana proses dari pengembangan dari perpustakaan Desa Pasui ini sehingga kini menjadi ruang yang terbuka untuk masyarakat yang ada di Desa Pasui. Saya sapa dulu kepada Kepala Desa. Apa kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak sudah berkesempatan berbincang-bincang pada siang hari ini di Perpustakaan Desa Pasui ya. Kita langsung ada di perpustakaan, dan ini Pak Desa, kita mau tahu kan di Nrekang ini tidak semua atau belumlah punya gedung perpustakaan tersendiri. Nah, salah satu yang kami lihat dan saksikan sendiri bahwa Pasui ini sudah memiliki gedung yang terbuka, Pak ya, dan ini cukup luas lah untuk bisa melayani masyarakat kita memanfaatkan informasi melalui membaca. Nah, pikiran awal dari Pak Desa sehingga punya motivasi membangun perpustakaan desa dimulai dari apa, Pak Desa? Mungkin bisa diceritakan. Ya, sedikit saya kembali menoleh ke belakang. Tentu ada hal-hal yang kemudian membuat pemikiran saya untuk kemudian membangun perpustakaan di Desa Pasui. Jadi sedikit saya bercerita bahwa awalnya yang menempati bangunan yang ada di tempat ini sekarang, perpustakaan holistik Salasa Desa Pasui, sebelumnya itu adalah bangunan tua yang mana pada saat itu sudah tidak difungsikan lagi dan tidak enak dipandang mata. Sehingga mulai dari situ saya terpikir, bagaimana kalau kemudian tempat ini dirubah dan menjadi hal yang positif buat masyarakat. Akhirnya saya panggil beberapa tokoh masyarakat bersama dengan tokoh pemuda. Kemudian kita berbicara, berdiskusi terkait apa sih yang cocok kita bangun di tempat ini. Dan keputusan pada saat kita rapat itu adalah bagaimana kalau kemudian kita mendirikan sebuah perpustakaan. Berarti dari masyarakat juga mengusulkan Sejak kapan Pak mulai dibangun proses gedungnya ini? Ini dibangun sejak tahun 2021. Dari dana desa. Dari dana desa. Kalau yang
Ini terakhir juga dari dana desa Pak ya? Untuk anunya pengembangannya ini dari dana desa juga, karena setelah tahun 2021 kita biarkan terbuka saja tanpa ada dinding dan sebagainya. Tapi setelah berjalan waktu tentu ada hal-hal yang kemudian kita evaluasi apa yang mesti kita evaluasi di situ, dan ternyata dinding yang dimana sebelumnya itu adalah terbuka, jadi semua orang bebas masuk. Sekarang sudah pakai dinding dan juga semua orang bisa masuk, tapi tentu dengan tata cara atau aturan yang memang ditetapkan oleh pengurus perpustakaan. Iya, baik Pak. Tadi saya juga melihat di depan itu ada namanya Perpustakaan Holistik Salasa. Nah, boleh mungkin dijelaskan makna atau ada filosofi dari penamaan Holistik Salasa ini Pak Ades? Ya, jelas. Jadi kenapa kita memberi nama perpustakaan ini Perpustakaan Holistik Salasa Pasui? Tentu ada filosofinya. Jadi terkait dengan filosofi holistik ini adalah kami atau saya menganggap bahwa perpustakaan ini nanti tidak terbatas hanya dalam hal dunia membaca saja, tapi segala hal bisa dilakukan. Terpadu Pak ya? Ya, terpadu. Jadi segala hal bisa dilakukan di dalam, apakah itu rapat-rapat atau membicarakan persoalan-persoalan yang ada di desa, atau malah pesta-pesta kecil itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Ini berarti sangat relevan Pak, dan memang Pak Sui kan seperti yang kita ketahui pemirsa sudah bergabung di dalam program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi inklusi sosial ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang yang terbuka, ruang berkegiatan apa saja seperti yang dikatakan oleh Pak Desa tadi, bisa belajar komputer, bisa berdiskusi, bisa apa saja, yang penting positif. Dan yang menarik di sini ternyata perpustakaan desanya juga ada apa namanya kafe yang namanya Edukasi Kopi. Nah, ini juga bisa dijelaskan Pak Desa. Ya, pikiran awalnya kenapa kemudian ada yang namanya Edukasi Kopi ini? Jadi kenapa sehingga ada muncul ini Edukasi Kopi kan? Ini bersumber dari filosofinya holistik tadi ini, bahwa segala macam kegiatan bisa dilakukan di perpustakaan ini, termasuk bagaimana kemudian kita mengembangkan usaha di situ. Dan ini adalah asli usaha anak muda di sini, yaitu diberi nama Edukasi Kopi yang bergerak dalam bidang perkopian. Perkopian. Oke, baik. Berarti ini juga menarik karena kan selama ini Pak Desa perlu kami sampaikan, saya beberapa kali ke daerah-daerah lain itu persoalan mendasarnya juga di insentif pengelola perpustakaan. Nah, saya pikir dengan hadirnya Edukasi Kopi ini mungkin bisa menjadi semacam ekonomi kreatifnya perpustakaan desa juga ya, untuk ya bagaimana menyumbanglah sedikit operasional atau mungkin ada pikiran yang lebih unik lagi dari. Jadi semuanya itu tercover di dalam, termasuk bagaimana kemudian usaha ini bisa menyumbang untuk operasionalnya perpustakaan. Tapi jauh di balik itu ada hal yang kemudian membuat terutama ini para pengelola yang kebetulan ini saya anggap pengelolanya ini adalah pemuda-pemuda kreatif. Jadi dasar pemikiran mereka tidak terbatas hanya dalam bisnis saja, tapi mereka itu lebih kepada bagaimana mengubah pola pemikiran anak-anak muda khusus di Desa Pasui. Karena olehnya itu mereka itu sangat mengharapkan bahwa perpustakaan bersama dengan Edukasi Kopinya itu mampu dijadikan sebagai tempat atau ruang mengedukasi masyarakat yang ada di Pasui, khususnya masyarakat. Baik pemirsa, kalau kita mendengar suara-suara
kendaraan di sini karena memang posisi perpustakaan Desa Pasui ini berada di pinggir jalan dan sangat strategis karena berdekatan dengan masjid apa namanya Pak Desa? Masjid sekolah ya, dan salah satu masjid terbesar ya di Kecamatan Buntu Batu di Desa Pasui. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Desa bahwa literasi dengan kopi itu bisa beriringan ya. Dan memang kalau biasanya kita lihat para pembaca itu tanpa kopi ya aneh juga karena kopi katanya menahan kantuk. Biasanya kan orang kalau membaca buku Pak Desa itu cepat ngantuk. Nah, kopi ini jadi penahannya sebagai apa ya, daya tahannya untuk terus membaca. Nah, ini juga Pak Desa, saya melihat banyak sekali aktivitas yang dilakukan di sini. Itu terlihat ketika Pak Desa mengupload di media sosial. Nah, ini juga jarang-jarang ada kepala desa yang aktif di media sosial mempromosikan kegiatan-kegiatannya. Nah, bagaimana sih strategi Pak Desa selama ini sehingga orang banyak datang berkegiatan di sini? Ya, jadi dari awal kan kita sudah menggaungkan perpustakaan ini adalah perpustakaan kita semua. Siapapun itu boleh datang di sini. Bukan hanya terbatas sama warga Desa Pasui, tapi warga di luar juga boleh bergabung dengan kita. Jadi betul-betul inklusif Pak ya. Inklusif. Ya, katanya Pak Desa juga program apa yang masuk di sini? Ya, jadi kebetulan juga mungkin karena salah satu faktor penunjangnya adalah perpustakaan itu, sehingga Desa Pasui itu adalah salah satu desa yang masuk dalam program 40 desa se-Indonesia yang masuk dalam kategori desa inklusi. Oke, luar biasa. Ya, jadi perlu informasi bahwa ada 4 desa di Kabupaten Nrekang yang masuk desa inklusi. Dan saya dengar juga tadi Pak Desa menyampaikan bahwa desa ini sudah masuk dalam program Desa Cerdas Pak ya. Jadi ini sangat nyambung sekali dengan keberadaan perpustakaan desa. Nah, kalau selama ini mungkin melihat antusias dari masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan, khususnya di dalam membaca Pak Desa, bagaimana perkembangannya setelah adanya perpustakaan desa? Jadi setelah saya mengamati dan melihat selama hadirnya perpustakaan Desa Pasui, animo masyarakat itu luar biasa dalam hal bagaimana kemudian datang di tempat ini paling tidak untuk membaca buku atau bercerita apapun itu, bercerita, berdiskusi karena memang kita memang mindset awalnya itu adalah perpustakaan itu bukan hanya dalam hal bagaimana kemudian membaca buku, tapi bagaimana kita menghadirkan suatu persoalan kemudian diselesaikan secara bersama-sama. Betul. Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Desa bahwa literasi saat ini memang untuk didorong di perpustakaan itu tidak hanya sekedar membaca lagi, tapi literasi hari ini dimaknai dengan aktivitas yang istilahnya meningkatkan keterampilan, keahlian, dan juga menambah pengetahuan lewat diskusi. Jadi ini merupakan pandangan atau paradigma yang sangat nyambung dengan transformasi perpustakaan hari ini yang memang kita harapkan bukan lagi sekedar tempat baca semata atau pinjam buku semata, tapi sudah bisa menjadi ruang hub sosial, ruang berkumpul masyarakat, dan ini sudah ditunjukkan oleh perpustakaan Desa Pasui. Nah, mungkin terakhir Pak Desa yang mau disampaikan harapannya ke depannya terkait pengembangan perpustakaan di Desa Pasui, dan mungkin bisa memberikan juga dorongan, motivasi kepada desa-desa yang lain terkait pengembangan perpustakaan ini. Silakan. Siap. Jadi yang menjadi harapan saya adalah bagaimana kemudian perpustakaan hari ini, perpustakaan holistik Desa Pasui ini mampu kemudian dikembangkan lagi dan mampu bertahan dan tidak akan ditelan oleh massa. Ini yang saya harapkan, sehingga tentunya bahwa ketika perpustakaan selalu ada di tengah-tengah kita, niscaya bahwa dan sudah pasti bahwa
masyarakatnya akan menjadi cerdas, manusia cerdas. Kemudian yang kedua adalah harapan saya selanjutnya bahwa teman-teman yang ada di luar sana bahwa jangan cuma di Pasui yang kemudian ada seperti ini, tapi harapan saya ini akan tumbuh berkembang di desa-desa yang ada di sekitarnya. Betul. Dan memang kita mengharapkan bahwa setelah Pasui dengan hadirnya bangunan yang memang dianggarkan dari dana desanya, desa-desa yang lain juga ikut Pak Desa ya. Oke, terima kasih Pak Desa sudah berbincang singkat dengan kita. Tentu kami juga dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nrekang terus mendorong dan melakukan pendampingan literasi yang ada di Perpusdes, dan kami juga berharap kedepannya Perpustakaan Desa Pasui bisa masuk di event-event nasional ya, apakah itu dalam bentuk lomba atau Perpustakaan Desa Pasui ini bisa menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia ketika nanti sudah menjalankan berbagai kegiatan-kegiatannya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu pemirsa semua. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang literasi di tayangan selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi. Kasih.